Kabar gembira, Bansos BPNT cair lewat bank ATM bank berikut. Cek daftarnya. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian semua tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Cair dan cair lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Bansos BPNT atau bantuan pangan non tunai cair mulai tanggal 1 Februari tahun 2024 lalu. Ini menjadi kabar bahagia bagi masyarakat, khususnya penerima bansos reguler dari pemerintah, dalam hal ini Kemensos RI atau Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diketahui pencairan BPNT dipercepat sehingga alokasinya hanya 1 bulan saja. Masyarakat menerima bantuan sebesar Rp200.000 untuk alokasi Januari, sehingga masih terus menunggu alokasi Februari dan Maret. Seperti diketahui, dana bansos BPNT per penerima di tahun 2024 ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000 selama tahun anggaran. Di beberapa daerah, bansos ini sudah masuk ke rekening Bank Mandiri dan Bank BRI. Sedangkan untuk Bank BSI dan Bank BNI harap menunggu karena masih dalam proses. Sementara untuk pencairan melalui kantor pos akan berlangsung paling cepat pada akhir Februari dan paling lambat pada awal Maret, dengan alokasi 3 bulan terhitung Januari sampai dengan Maret. Di samping bantuan sosial yang sifatnya reguler, masyarakat juga mendapatkan bantuan tambahan, yaitu bansos pangan beras 10 kg, serta BLT mitigasi yang merupakan transformasi dari BLT El Nino. Disalurkan dengan tujuan mencegah kerawanan pangan. Penyaluran kedua bansos di atas dilakukan mulai Februari ini. Demikian ditegaskan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini. Jumlahnya pun akan bertambah menjadi 22.004.007 penerima. Bansos ini akan cair untuk 6 bulan dari Januari hingga Juni tahun 2024. Data yang digunakan bukan dari DTKS, tapi hasil pencacahan, pensasaran, percepatan, penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Mengenai teknis, bantuan akan dikembalikan lagi ke desa ataupun kelurahan dengan bantuan Bulog atau badan urusan logistik dan pihak transporter yang ditunjuk. Penerima bansos PKH dan BPNT tidak lagi bisa menikmatinya, sebab bansos tambahan ini tak menjadikan data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial milik Kemensos RI sebagai dasar penyaluran. Hal serupa juga berlaku bagi BLT El Nino, bansos tambahan pengganti BLT mitigasi dengan sasaran 18,8 juta KK atau kartu keluarga yang terdata pada P3KE kemiskinan ekstrim, di mana akan disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu Januari hingga Maret, kemudian tahap kedua April hingga Juni. Total dana yang dibagikan adalah sebesar Rp1.200.000 dengan rincian per bulan sebesar Rp200.000.
Juknis penyaluran akan dikembalikan ke PT Pos Indonesia dan diambil di kantor pos terdekat yang ada di sekitar domisili penerima bantuan tersebut. Untuk mengetahui daftar penerima, kamu masih bisa mengakses melalui www.cekbansos.go.id. Cuma lewat handphone. Pertama yang harus dilakukan adalah buat akun terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kamu tinggal masuk saja pada akun tersebut dengan cara memasukkan nomor NIK dan KK. Kemudian akan tampil bansos apa yang didapat berikut penjelasan lengkapnya. Jika sudah login ke aplikasi Cek Bansos atau Usul Sanggah yang ada di Play Store dan dapat kamu unduh secara gratis melalui handphone milikmu. Dikutip dari sikpuuangmu.ojk.go.id, penyaluran bantuan pangan secara non-tunai lewat BPNT mengacu pada 4 prinsip umum, yaitu yang pertama mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM. Yang kedua memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini. Yang ketiga adalah mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM. Yang keempat, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM. Selanjutnya adalah manfaat yang diperoleh dari BPNT, yaitu yang pertama adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Yang kedua adalah meningkatkan transaksi non-tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT yang digagas oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif atau SNKI. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Yang kelima, meningkatkannya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Cukup sekian, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.